Kamera mirrorless full frame Sony. Yang manakah yang tepat buat kamu? Check out video berikut. Kembali di channel foto.co.id, saya Budi dan hari ini saya ditemani oleh Erwin dari channel ST Media. Waduh, Nah, dari gimana? cara ngomongnya aja udah membuat kita Apa? ingat dengan channel kamu, bro. Oh ya, Dari Mau cara gua kasih- ngomongmu yang pelan sekali. mau gua kasih bumper di sini. Boleh, biar boleh, sekalian. boleh. Jangan, ntar kalau nggak member copyright kena. Oke, oh, Jadi jangan. Udah bumper oke. Foto ID aja. Udah ya tadi ya? Kayaknya sih Udah lewat harus ya bumpernya. Oke, jadi kita mau ngapain nih? Hari ini kita akan membandingkan. Bentar, ulang dulu. Oh, belum. Kita mau kita berada di mana dulu? Oke ya, siapa yang ngasih tahu? Gua susah ya. TikToknya belum dapet nih, tapi nggak apa-apa. Kita sekarang lagi ada di DOS Camera Store, DOS Cideng ya, Super Store. Ini memang gede banget ya, dan ada spot buat kita syuting nih, ada sofa. Walaupun Memang kita khusus, kita udah booking. iya, dan ini rasanya kayak di rumah ya. Tadi kalau lihat openingnya rasanya kayak di rumah pokoknya, ya kan? Jadi menarik pokoknya, ya kan? Oke. Jadi kalau mau beli kamera, peralatan video dan Iya. lain sebagainya, bisa coba check out di DOS Superstore di Cideng. Lantai 2 bisa makan, Iya. lantai 3 bisa Ada belajar. kafe, lantai 3-nya bisa disewa juga buat motret. There you go. Oke, coba mampir ke sini deh. Oke, Oke. lanjut ke materi kita ya. Lanjut ya. Jadi Oke. ceritanya depan kita nih, semua kamera mirrorless Sony yang full frame. Oke. Nah, banyak banget macam-macamnya dari A7 sampai A7R4, A9 dan lain sebagainya itu. Nah, pasti teman-teman banyak yang bingung di luar sana ya. Mana yang kira-kira cocok gitu. Jadi Atau kayaknya sih ada beberapa teman-teman yang rakus semuanya diambil sih ada. ada ya. Ada aja kayaknya. Boleh kamera nama kami dong. Ya boleh Supaya- banget gitu kan. Biar bisa minjem ya kan. Misalnya benar. Tapi ya buat yang budgetnya terbatas makanya ada video ini ya kan. Betul sekali. Oke. Jadi Jadi- kita langsung to the point aja ya. Boleh, gimana nih mulai? Mungkin untuk lebih gampangnya kita bagi 4. 4. Oke. Bagi 4 tuh. Jadi ada seri A7. Itu seri basicnya tuh. Seri basic ya tuh. Sebelum saya lupa nih, A7 itu intinya ya pokoknya A7 tujuan depannya itu adalah kamera mirrorless full frame-nya Sony. Oh ya, semuanya ya Alpha 7 tuh semuanya. Betul. Oh ya, itu Alpha benar. Ya Alpha 7 semuanya adalah mirrorless full frame. Yes. Ya kan? Kalau 6 APS-C. Jadi ya, sebelum kalian masuk ke sini, nah sering aku bilang tuh, kalau mau beli kamu pasti kan banyak yang tanya kan, kamera mana yang terbaik buat mereka, betul? Banyak banget Banyak pertanyaan banget. kayak gitu. Nah, jadi yang aku ajarin biasanya sih, pertama pilih brand dulu deh, Oke. karena itu yang bikin paling bingung kan. Nah, kedua, habis itu, nah karena depan kita udah Sony nih, Iya. jadi ya setelah Anda memilih Sony, berikutnya adalah pilih APS-C Iya. apa full frame. Nah, Nah, kalau mau nonton video tentang itu bisa nonton di sini. Oke? sini kali. Ya, situ. Sini. Kiri. Kiri. Iya. Memang udah lebih pengalaman dia. Oke. Nah, setelah udah nonton video itu, udah memutuskan untuk membeli full frame tetap. Nah, di depan kami ada banyak banget pilihan. Nah, kita mulai dari awal nih. A7 itu seri basic banget. Jadi ada A71, A72 dan A73. A73 itu yang the latest. The latest. Tapi latest pun udah tahun berapa? Udah 3 tahunan kali Iya, ya. udah 2-3 tahun sih kayaknya. Nah. Udah lumayan. Jadi udah saatnya kita lagi menunggu-nunggu nih A74. Iya. Rumornya sih udah ada, tapi kita belum ada konfirmasi apa-apa ya. Jadi, Rumor-rumor. rumor doang. Kalau mau rumor-rumoran bisa nonton Tok Iya. aja. Tok di- aja biasa ada rumor-rumor. Nah, Tapi itu Sony rumor. sih belum ada. Sony belum ada rumor. Belum. Oke. Belum. Ya, jadi terus gimana nih? Tadi yang A7 mau kita bahasnya bagaimana nih? Oke. A7 itu concernnya kemana? Mungkin mereka juga biasanya pengen tahu kayak gitu. Concernnya si A7 only ya, tanpa A7S atau A7R gitu. A7 Concernnya doang. si A7 doang tuh kemana? C doang itu buat mungkin entry level ya. Hmm. Buat teman-teman yang baru mulai masuk ke full frame. Buat yang all rounder bisa foto bagus, bisa video bagus. Oh ya, all rounder, hybrid banget gitu ya untuk Betul. dua-duanya bagus. Oke. Dan juga A73 itu sekarang
yang paling banyak dipakai oleh teman-teman creator di luar sana. Iya. Benar banget ya. Benar. Itu paling banyak. standarnya lah ya. Dan itu memang paling racunin juga. Betul sekali. Sampai saat ini pun saya masih kepikiran terus untuk beralih ke A73 sampai detik ini Masih ya. masih aja. Tapi Udah belum bikin videonya tetap belum aja bulat masih, tekadnya ya. masih belum. Karena dompet juga belum bulat. Oh, belum ya. Oke. Belum. Masih perlu waktu. Nah, tapi gue sebenarnya punya note sih untuk jajaran A7. Jadi pengalaman gue aja nih, gue nggak tahu kalau ada yang lebih tahu bisa taruh di kolom komentar, atau Mas Budi juga kalau ngerti bisa ikut argumen gitu. Cuman Ya. yang gue tahu di jajaran A7 ini itu baru di Mark 3 yang benar-benar bagus untuk video. Oke, setuju sih, betul. Ya, Mark 2 dan Mark 1-nya itu buat video gue jarang rekomendasiin. Kacau itu. Karena itu dia, bahkan tadi kacau kan katanya. Karena ada temen konten kreator pakai A7 yang Mark II, Ya. kodeknya nggak enak gitu, dan untuk ya pokoknya performa videonya tuh sangat-sangat jauh. Fokusnya pelan banget tuh. Oh, fokusnya juga. Nah, tapi kalau dari segi foto udah oke banget ya. Kalau foto kan memang karakter full frame-nya mah dapet. Ya kan? Tuh. Apalagi kalau udah pakai lensa-lensa sakti seperti yang depan-depan kita ini. Iya, ini dia nih. Nah, Tapi untuk autofocus, dia dapat firmware-nya tuh A73 doang memang ya? betul. A72 kayaknya udah mulai A72, iya. nggak dipedulin lagi deh. Ya, A73 juga kan tadinya autofokusnya masih standar lah. Betul. Terus pas ada upgrade si A64, A72 ikut dapet juga upgrade firmware. sedikit. Ya. Jadi ada improvement lah. Udah oke. Oke, sip. Jadi itulah seri A7 Basic. Oke. Next ada Next. A7. Kita coba ngomongin S aja kali ya. Boleh. A7S. A7S. Nah, kalau teman-teman video, nah A7S itu adalah S stands for super. Gak tau gue, emang ya? Ada kayaknya sensitivity. Emang ya? Sensitivity. Karena ISO-nya bisa tinggi ya? Betul. Oh. Kayaknya sih, aku so tahu. Tapi sih yang gua tahu pokoknya S ini untuk video ranahnya, Betul. ya kan? Dia mega S kan nggak stands for video. Iya sih, Nah, jadi aku kesimpulannya ke sensitivity karena terkenal dengan ISO tinggi. ISO tinggi dan noise performance-nya bagus. Iya, itu dia. Cuman dia kan memang megapikselnya juga nggak gede ya, makanya Gede, noise ya. performance-nya juga lumayan bagus. Betul. Dan memang concern-nya sih setahu gua tuh buat video. Betul. Makanya megapiksel ini udah kering jadi kepleset gitu ya. Megapikselnya nggak terlalu gede ya kan. Dan Itu juga, apa? Silakan. Oke, Kalau soal video emang dia yang harus ngomong. dan di ranah A7S sampai saat ini baru 2 generasi. Betul. Ya kan? Baru 2 generasi, dan yang ketiga ini diminta mulu sama orang-orang karena Sudah dikasih sejajan ya. Iya, Di udah depan pokoknya Sony. orang pada nunggu gitu. Nah. Kita juga kalau ketemu sama Sony langsung mana S3 gitu kan. Nah, betul. Udah sampai sedikit marah malahan ya. Itu dia. Ya kan? Udah kayak kayak mana sih, udah lama banget. Heeh. Udah hampir Parah. 4 tahunan kali ya. Iya, makanya generasi 2-nya udah tua gitu. Betul. Kayak Tapi tetap bagus ya. tetap bagus, Dan tetap sampai saat tetap ini pun, mantap. sampai saat ini pun masih dipakai buat standar perfilman. Hmm. PS2 masih tetap standar. Dan itu mungkin ini juga yang jadi concernnya si A7S. Kenapa kalau mau milih A7S adalah concernnya lebih ke video, ya kan? betul. Video production, TVC gitu-gitu. Kalau ngerjain TVC, film pendek, Yes. film normal juga ya masuk sih gitu kan. Bukan film pendek doang, tapi ya memang concernnya lebih ke video Betul. untuk si A7S ini. Sip. Cuman untuk A7S3 ada sedikit note juga nih. Oh, apa lagi? Ini rumor lagi nih atau apa Bukan, nih? bukan. Ini pendapat opini Oh, aja. oke. Karena waktu A7S1 Hmm. ke A7S2 harganya di 2 kali lipat. Oke. Jadi nggak tahu nih A7S3 apakah harganya menempati A7S2 gitu, Oke. geser, atau 2 kali lipatnya A7S2, karena itu akan sangat mahal sih kalau. Sekarang aja udah masih 40-an ya. Iya, itu dia. Kali 2 80. Waduh. Oke, Jadi oke. nggak tahu ya, itu sedikit note aja. Oke. Cuma intinya A7S untuk video. Untuk video, betul. Oke. Mari kita move on. Move on lagi. Nah, ada seri berikutnya lagi nih, yaitu ada R-nya. R for Resolution. ini dia tahu. Itu gampang. Itu gampang. Kalau S video kan, Doesn't make sense. Doesn't make sense, pakai ya. Resolution oke. iya. Oke, jadi ada namanya A7R. A7R1, A7R2, dan A7III. Dan tahun lalu baru muncul A7R Mark IV. 4. Iya. Jadi, nah kalau ini sih concernnya lebih ke fotografi Fotografi banget sih. dan harusnya. resolusi tinggi. Itu dia resolusinya.
7R4 berapa? 70? Enggak, 60 deh kayaknya, 60, Ayo. 61 atau 62 ya. Kayaknya dia lebih hafal. Setengahnya GFX cepet lah kurang lebih. Apa 50? Lupa gua. Atau 64? Iya. Atau 70? Ya pokoknya sekitar Ya segitulah ya. 50-an ke atas. 50. Setengahnya GFX lebih gitu. Ya. Jadi ya itu dia resolusi gila banget, tapi performa juga gua kan sempet nyobain. Yes. Performanya juga gila sih. Burst-nya cukup kenceng. Gue lupa sih waktu itu berapa, tapi burst-nya tetap kenceng karena Sangat kencang ya. biasanya yang resolusi tinggi tuh burst-nya kurang kenceng kan. Betul. Nah, berarti processing power-nya kuat yang pertama. Terus yang susahnya nih dia kan resolusinya gede. Yes. Berarti kan pixelnya detail banget kan, banyak banget pixel. Kita harus dipasangin dengan lensanya nggak boleh yang sembarangan. Oh iya dong, harus lensa sakti. Iya, G-Master. G-Master. Jadi ya kalau pengen ngambil itu harus rela spend ekosistemnya yang lumayan. Karena waktu itu kita sempat coba pakai Tamron, Oh, white-nya. oke. Kita bandingin Oh ya. white-nya Gimana G-Master tuh? sama Tamron. Di Tamron sebenarnya bagus kalau kita lihat keseluruhan. Ya. Habis itu ngezoom sampai mentok baru kelihatan bedanya. Oh. Cuma karena resolusinya tinggi, jadi Ya. buat di zoom banget tuh masih bisa gitu. Zoom terus ada Oke, bedanya. oke. Dia ada Ngerti. di Tamron ada aberration. Betul betul. Oke. Jadi beli kamera yang mahal, resolusi tinggi, harus dengan lensa yang mahal juga ya. Iya, itu dia untuk menyeimbangi. Dan mungkin kalau kita ngomong soal concernnya resolusi tinggi, kira-kira buat apa ya? Nah itu kayaknya pasti buat ya komersil ya. Itu dia. Kayaknya sih iya komersil. Komersil. Kayak ini kan medium format juga bisa buat komersil kan. Ya. Nah, ini Cetak yang gede-gede lah pokoknya. nah ya. iya bener sih buat apa namanya? Spanduk, Spanduk yang lebih gede lagi tuh. billboard. Billboard. Billboard bener. Billboard. Buat billboard tuh bagus. Jadi buat Instagram nggak perlu 60 megapiksel ya. Nggak perlu, itu terlalu ya terserah sih kalau punya duit ya kan. Cuman ya sia-sia gitu. Iya. Lebih. Buat teman-teman landscaper juga suka tuh. Oh iya landscaper bener Karena sih. biasanya kan fotonya mau detail banget. Iya betul. Dapat juga, Betul. detail dapat semua. Nah, mungkin aku kasih saran juga nih. Kalau beli GR4 yang lensanya juga sakti, yang di foto juga harus sakti. Oh yang kalau di enggak, foto. jerawatnya Oh ya, iya. detail banget kan. Iya sih bener. Kalau bener. muka-muka seperti ini di foto pakai GR4, Itu repot. Bibirnya pecah, terlihat gitu kan. ya, untung kita makanya nanti bakal di Downscale. Gak Di downscale. Jadi ya itu sih. usah terlalu detail nonton muka kita ya. Teman-teman ya 360 aja udah cukup ya. Cukup lah harusnya. Tapi ya itu berarti untuk R komersial ya. R for resolution dan ya high end budgeting dan Iya itu dia. Komersil. Jadi komersil yang maksudnya memang menggunakan itu juga resolusi tinggi. Ya. betul. Oke, moving on Moving on, to the next one. yang angkanya berbeda sebenarnya. Betul sekali. Jadi ini menarik sih. Yes. Jadi namanya A9, bukan lagi A7. Iya, A9 udah memisahkan diri gitu ya. Itu ada tanda-tanda, berarti udah mencapai kesempurnaan. Iya, katanya dia nggak mau disama-samain gitu sama gitu. yang jajaran 7 gitu kan. Beda levelnya ya. Beda level. Jadi lebih untuk profesional banget, wildlife, buat sports, buat action. Iya, sejauh ini sih wildlife sama sport sih yang gue pribadi sering lihat gitu untuk penggunaan A9. Ini dua-duanya ada ya, yang Mark 1, Mark 2 ya? Udah aku pengen gede deh. Oke. Sesuai body lah. Mark 1 aja ya. Sesuai body kalau gitu. Kan bodinya sama, lensanya yang gede. Oh. Sesuai body. Oke. Ya, Sesuai kantong nih. sesuai kantong. Amin. Amin. Ya, oke. Jadi tadi ya, ini kan concernnya dia untuk sport. Kenapa tuh? Dijelasin dong, kenapa untuk sport? Oke. Bedanya secara spek tuh apa? Nah, intinya sih dia super cepat autofokusnya dan super cepat burst mode-nya. Jadi bisa nangkepin momen yang berjalan dengan sangat cepat. Contohnya seperti orang lari, kayak lari estafet bukan estafet, lari sprint. Iya lari pokoknya. Lari lah ya. Tapi lari maraton itu ya lari juga sih. Ya lari. Pokoknya cepet lah ya. Pokoknya yang cepet, lari ya. kita. Cepet, mobil, Iya cheetah. cheetah, Wildlife ya. kan lari Oh, tuh ya. cheetahnya Iya. gitu kan. Pokoknya barang yang bergerak lari dari kita. Iya. Uang kita juga kadang lari jauh. Iya. Ngambil ini hilangnya cepet malah. Cus. Langsung Tapi kan lah. ini bisa buat cari duit yang
lebih ini Oke. lagi. Anyways. Ya pokoknya dia kecepatan ya. Betul. It's all about speed gitu. Jadi si R dia resolution gitu. Beda ini adalah kecepatan. Karena kalau kita ngomongin resolusi, dia kalah Betul. sama R. Si R itu kan sampai di atas 50 tuh megapiksel, 62 kalau nggak salah. Nah, ini dia masih stay di 20-an ya kayaknya. Betul. 24 apa 2 berapa? Ya pokoknya 20-an. Aku udah nggak melihat ke sini lagi karena udah Nanti ngambang di udara sana udah, budgetnya ya. udah luar biasa ya. Yang beli juga ya mungkin dihitung pakai jari di Indonesia. Iya juga Ya, sih. emang sih, Dan. Iya. Jadi ini untuk speed, Yes. sport photography. Udah ada A9 dan sekarang ada A9 Mark II. Mark II. Yang baru muncul tahun lalu ya. Iya, baru tahun lalu dia. Akhir tahun lalu. Jadi masih baru banget. Masih sangat mengguncang dunia fotografi ya. Hmm. Dan dia kan yang ibaratnya killer dari 1DX dan juga Nikon D5. Yes. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin sultan level ya itulah ya. Kalau memang mau cari kamera yang sempurna ya inilah ya. Ini mantep. Iya. Tapi concernnya juga sih kalau dia nyari video Kalau video mending jangan ini kayaknya ya. Mending yang S. 3. S atau 3 iya. Rasa 73 buat saat ini sih buat content creator atau malah nggak stop. Aku malah mungkin kalau content creator aku malah saranin mereka ke seri 6000-an. Oh, APS-C. APS-C Oke. aja. Karena Iya sih. udah ada flip screen, udah ada headphone jack, microphone jack, udah ada apa lagi ya? Ya sejauh ini full Ada frame-nya IBIS. nggak ada yang flip ya. Betul sekali. IBIS-nya juga dia lebih oke ya, APS-C karena kan ruang geraknya lebih luas. Betul. Kalau full frame kan sensornya berat Betul. dan mentok-mentok gitu, maksudnya Nah. ruang geraknya dikit. Betul. Jadi aku Bener sih sih, bener. ke Masuk 6000-an. akal. Oke, jadi kesimpulannya guys, apa nih? Kesimpulannya ya itu tadi mungkin kita mesti sebutin satu-satu. Oke, dari Ya. A7 dulu. A7 Buat all-rounder kali. all-rounder. Iya. Foto oke, video oke. Kalian mau mulai, kalian pemain baru mau mulai masih bingung, gue mau jadi lebih ke foto apa ke video gitu. Oke, Nah oke. itu A7 karena dua-duanya oke. Lalu Sa- selanjutnya, oh masih ada. Masih ada. Ayo Kak, ini selanjutnya. Oke, saran saya sih buat teman-teman yang mau mulai foto masuk ke full frame karena kalian adalah banci bokeh Oh, seperti iya, saya ini. Benar. Nah, A72 aku rasa itu sangat worth banget di harga sekarang 15-an kalau nggak salah ya. 15 sekarang ya. 15 gitu, Hmm. udah bisa masuk ke dunia full frame itu udah unheard of. Creamy ya nanti Ah. jadinya. Wah itu bokehnya full frame tuh memang, ya kalau kalian pecinta bokeh tuh Jadi A72 saranku. sedap. Kalau video A73. Ya, Hmm. ini A73 di jajaran A7 ya. Karena kalau A72 buat video nanti akan sangat menyesal. Jadi mendingan A73. Betul. Oke. Nah, kemudian kalau ada mungkin lebih fokus ke video tok dan suka mungkin video wedding atau buat kerjaan ya. Yang Nah. skalanya lebih profesional mungkin ya. Betul. Nah, itu mungkin lebih ke seri S, A7S2 saat ini. Iya, A7S2, tapi lumayan mahal. A7S1-nya masih worth it nggak? Aku rasa kurang. Udah terlalu tua Ya, juga udah ya. tua lah ya. A7S2 lah. A7S2. Hmm. Kalau lebih serius ke arah video. Ada ibisnya, noise-nya bagus. Ibis ya? Kayaknya ada ibisnya. Nggak tahu sih. Nggak pernah coba. Oke. Tapi Ini ada. nanti tambahin Kalau ya. salah, masalah dia. Bentar dia nambahin udah. Oh, biarin. iya, oke. Jangan bisa googling sambil ngedit. Yes. Oke, lanjut lagi ke Oke. A7R. Ada 7R. Kalau kalian adalah seorang fotografer yang cinta dengan detail, Detail. komersil, mau landscape yang betul-betul banyak detailnya, silakan ke A7R4 sekarang ya. 4. Nah, tapi A7R3 pun sudah sangat worth it menurut Sudah. saya. A7R3 masih banyak yang nyari sih. Itu Yes. masih mantep banget. Bahkan beberapa memang bilang 4 masih agak overkill. Ya betul. Banyak yang bilang gitu juga. Jadi ya itu sebenarnya yang lebih ngerti yang bermain di ranah itu ya mungkin ya. Kita Betul. cuma dari kita ya komentarnya kayak gitu. Saran buat kalian yang lebih ngincer resolusi bermain di apa namanya komersil yang skalanya print out gede gitu. Ya 7R, Yes. R3, R4 it's okay lah. Ya. R3 sekarang sangat worth it banget di harga 25. R3 25. Dulu waktu muncul keluar. Pertama muncul. Itu kata yang lebih benar. Ya, pertama muncul. Itu 40-an. Nah, jadi ya sangat worth it saat ini. Kalau kalian mau dapat kamera full frame, resolusi tinggi, fokusnya cepet,
videonya oke. Video oke. Ya, jadi A7R3 saran saya. Oke. Lalu lanjut lagi. Dan yang terakhir, kalau Anda Sultan suka foto yang cepet-cepet, Kalau Sultan Nah. itu di note banget tuh ya kalau ada Sultan. ya karena harganya Ya, luar biasa. luar biasa. Berapa tuh aku nggak tahu juga. Ya, tolong lagi. Yang jelas paling flagship ya. Itu kayaknya A9 ya, A9 Ah. Mark itu kayaknya nyampe deh. Udah ya. Kayaknya nyampe 80-an. Tapi ya, Segitu. itu pokoknya mahal. Yes. Buat kita, Ya, kira mahal. buat orang kerja foto Usain Bolt itu harus. Iya, karena kan duit kantor biasanya. Jadi harus tunjukin aja ini ke bos kalian gitu kan. Saya butuh foto kamera ini, kalau nggak Iya. momennya hilang. Itu dia. Ah. Udah bosnya. Yaudah. Ya udah, oke. Oke. Jadi kesimpulannya agak lucu di akhir ya. Yes. Jadi demikian video singkat, udah nggak singkat lagi. Iya. Demikian nggak video singkat. yang tidak singkat dari kami berdua. Erwin dari Aztec Media, thank you banget udah nimbrung ke channel kami. Terima kasih Seperti juga biasa. sudah diundang, ya kan? Kabar-kabarin dong kalau kesini. Iya Katanya udah 10 hari gue dibocorin tuh tadi kan. Ups, kerjaan. Iya, Ini- iya. Sebenarnya kami kadang khusus untuk kamu loh. Iya. Terima kasih. Tapi banyak. makanya di hari ke-9 baru ketemu kamu. Ya, anyways. Ya, kalau suka konten seperti ini, jangan lupa follow kami dong di Instagram. Ya, @erwin.chuy. Nah, dan @foto.co.id. @st juga ada. Cuman Banget. kan ya, Dadah, salah dadah. satu aja pilih. Pilih aja salah satu ya. Aztec Media. Aztec Media atau erwin.chuy. Cuy, itu apa sih? Cuy, itu sebenarnya nama geng gue dari SMP. Oh, Cuma keren. gengnya sampai sekarang masih nongkrong, jadi namanya masih leket. Oh, kamu nongkrong juga? Atau kamu udah di Ngopi Cuy? doang, ngopi. Enggak, nongkrong dong. Oh. Salah satu decision maker. Wih. Tongkrongan yang aneh. Iya. Oke, lanjut tadi. Lagi kalau ngomong apa lagi? Kalau suka nonton video seperti ini, ikut kami juga dong di Subscribe. itu kata yang benar. Subscribe di Aztec Media dan foto.co.id terima kasih. di YouTube. Udah mau pulang Makassar bapak saya. Kayaknya masih ada job lagi nih ya, jadi otaknya udah mulai agak bentrok. Lalu apa lagi? Biasanya tuh yang mention kalau foto. Nah, kalau udah foto tag kami di Instagram udah Hmm. mention #fotocoit. Terus kalau mau belajar foto bisa cek out foto.co.id. Ya udah itu aja. Udah. Oke. Sampai jumpa. Dadah.